Bagaimana jika suatu hari dunia dilanda perang? Jutaan orang kehilangan rumah, anak-anak tidak bisa sekolah, bahkan makanan dan obat-obatan menjadi barang yang sangat langka. Pertanyaannya, apakah Indonesia hanya akan diam? Atau justru ikut berperan membantu meskipun bukan negara yang sedang berperang? Halo semuanya, gua Brandon. Pada podcast kali ini saya akan membahas bagaimana Indonesia berperan membantu dunia melalui diplomasi internasional. Banyak orang mengira diplomasi hanya pertemuan antar pejabat atau sekedar pidato di forum internasional. Padahal diplomasi dapat menyelamatkan nyawa, menjaga perdamaian, dan memperjuangkan keadilan. Salah satu contohnya adalah peran Indonesia mendukung rakyat Palestina. Pada studi kasus saya angkat adalah upaya diplomasi Indonesia dalam mendukung Palestina di tengah konflik yang terus berlangsung hingga saat ini. Konflik ini memanas sejak Oktober 2023 dan masih memberikan dampak kemanusiaan yang besar hingga tahun 2026. Ribuan korban jiwa berjatuhan, banyak rumah hancur, fasilitas kesehatan rusak, dan masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Dalam situasi tersebut, Indonesia secara konsisten menggunakan jalur diplomasi internasional. Pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri aktif menyuarakan penghentian kekerasan, mendorong gencatan senjata, mengirim bantuan kemanusiaan, serta menyampaikan aspirasi tersebut dalam berbagai forum internasional sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Organisasi Kerjasama Islam. Sumber informasi yang digunakan antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PBB, serta berbagai media nasional yang kredibel. Jadi, menurut saya, tindakan Indonesia sudah sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak blok kekuatan manapun, sedangkan aktif berarti Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mencari solusi bagi perdamaian dunia. Indonesia tidak mengirim pasukan untuk ikut berperang. Sebaliknya, Indonesia memilih jalan diplomasi karena penyelesaian konflik melalui dialog jauh lebih mengutamakan kemanusiaan dan perdamaian. Peran Indonesia juga menunjukkan bahwa sebuah negara tidak harus menjadi negara besar atau negara adidaya untuk memberikan pengaruh positif. Dengan diplomasi yang baik, Indonesia mampu menjadi jembatan komunikasi serta menyuarakan kepentingan kemanusiaan. Jadi, agar diplomasi Indonesia semakin efektif, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, terus memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain agar suara Indonesia semakin didengar di tingkat internasional. Yang kedua, meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang menjadi korban konflik. Dan yang ketiga, terus mendorong dialog damai dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, bukan kekerasan. Yang keempat, mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung perdamaian melalui edukasi, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, setelah mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa politik luar negeri bukan hanya urusan pemerintah atau diplomat. Sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung perdamaian, menghargai perbedaan, dan peduli terhadap penderitaan sesama manusia. Saya bangga karena Indonesia tetap berusaha memperjuangkan perdamaian melalui diplomasi, bukan melalui peperangan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan pada akhirnya, diplomasi bukan sekedar perundingan di meja konferensi. Diplomasi adalah seni membangun perdamaian, menyelamatkan kehidupan, dan menjaga harapan bagi mereka yang membutuhkan.
Semoga Indonesia terus menjadi negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dunia sesuai amanat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya Brandon mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan